mereka itu lari dari rumah karena orang tua itu malu punya anak waria. Jangankan dikubur, mereka hidup aja udah susah, apalagi ketika mereka mati. Terus bagaimana? Kemudian saya berpikir, binatang, anjing, atau kucing yang ditabrak aja di jalan tuh orang berhenti itu dikubur. Ini manusia. Kenapa sampai separah ini kemudian orang melihatnya? Perkenalkan, nama lengkap saya Yulianus Datuk Laut. Nama panggilan Mami Yuli. Saat ini saya berada di rumah singgah waria lansia, di mana saya adalah pendirinya yang sudah berdiri kurang lebih sejak tahun 2010 sampai saat ini. Latar belakang kenapa sampai saya mendirikan rumah singgah ini, karena ada persoalan di mana rata-rata teman-teman transpuan lansia yang meninggal itu kebanyakan atau pada umumnya dikubur massal atau jenazah itu diserahkan ke polisi dan polisi menyerahkan kepada RSCM dan dikubur massal. Kemudian saya berpikir, binatang, anjing, atau kucing yang ditabrak aja di jalan tuh orang berhenti itu dikubur. Ini manusia. Kenapa sampai separah ini kemudian orang melihatnya? Akhirnya saya coba berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari solusinya. Lewat perjuangan saya, kemudian rumah ini saya bangun. Mereka pergi dari rumah berpuluh-puluh tahun tanpa memiliki identitas, tanpa memiliki pendidikan, tanpa memiliki suatu kemampuan intelektual atau tidak memiliki suatu pekerjaan yang pasti. Karena mereka itu lari dari rumah karena orang tua itu malu punya anak waria. Abangnya malu punya adik waria, sehingga mereka kemudian diperlakukan dengan sangat kasar. Akhirnya rata-rata mereka ini untuk bekerja mempertahankan hidup itu mereka menjual diri atau menjadi pengamen. Tanpa mereka sadari bahwa bahaya dari dampak pekerjaan mereka itu ada yang kena HIV/AIDS, kemudian ada yang kena narkoba dan lain sebagainya. Jangankan dikubur, mereka hidup aja udah susah, apalagi ketika mereka mati. Terus bagaimana? Dengan kita lihat bahwa banyak sekali juga, bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah juga banyak sekali perda-perda yang kemudian fobia terhadap kami. Jadi dalam konteks ini sih, kita tidak bicara soal kemudian permohonan atau pelegalan kita sebagai transgender itu harus diakui, tetapi bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak dasar kita sebagai warga negara ini bisa terpenuhi. Itu yang kita ajarin adalah bagaimana keterampilan jangka pendek ini bisa dimiliki oleh teman-teman transpuan di sini agar mereka bisa hidup. Kita juga ada kriteria juga, bahwa mereka yang mau masuk di sini adalah waria-waria atau transgender atau transpuan yang mau dididik untuk bisa hidup mandiri. Yang artinya bahwa ke depan ini kita siapkan bekal. Dan setidak-tidaknya yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatur mereka agar ketika mereka meninggal atau mereka sakit itu bisa diurus sebagai manusia. Jadi mungkin di luar sana orang mengatakan bahwa waria itu pasti semuanya masuk neraka, tapi belum tentu juga. Tapi ketika kita bisa melakukan hal ini kepada banyak orang, dan banyak orang itu bisa kita menangkan mereka itu dari lingkaran kepahitan yang tadinya itu istilahnya sudah gelap, kemudian kita bawa terang lilin untuk bisa menerangi mereka. Ya mudah-mudahan saja ini bisa menjadi berkat.